Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Almarinaldi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan konsep Tuhan dalam Islam. Sebelum menjelaskan, mari kita baca bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Konsep Tuhan dalam Islam yaitu ada 5. 1. Jalan mengenal Allah. 2. Perbedaan sufi dan ilmuwan dalam mengenal Allah. 3. Al-Asma al-Husna Allah. 4. Sifat-sifat Allah. 5. Implementasi agama dalam kehidupan. Pengertian jalan mengenal Allah adalah mengenal jalan Allah adalah suatu cara untuk mengetahui atau mengenal Allah. Dalam konteks ini, cara mengetahui Allah di sini bukan zatnya, melainkan keberadaannya. Cara mengenal Allah. Yang pertama, berpikir. Berpikir adalah berkembangnya suatu ide, konsep, pemikiran yang baru yang keluar dari dalam diri seseorang. Berpikir yang sebaiknya digunakan adalah berpikir rasional, yaitu menarik kesimpulan yang berdasarkan dapat dibenarkan atau didukung oleh data, aturan, serta logika. Yang kedua, mencari tahu ilmu. Pengetahuan mengenai keberadaan, eksistensi Allah. Dari berbagai ilmu pengetahuan mengenai keberadaan Allah yang dapat dijadikan landasan adalah ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan, memiliki dasar yang kuat, dan pernyataan-pernyataan disertai bukti baik fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, mengetahui tanda-tanda keberadaan Allah. Jika umat Islam mampu mendahulukan proses berpikir, mereka akan memperoleh jalan hidup yang terbaik. Mendahulukan proses berpikir merupakan hal yang tidak sederhana dan sulit dipraktekkan di lapangan. Beberapa hal yang dapat membuktikannya seperti teori Big Bang, keberadaan bumi, otak pada manusia, keberadaan DNA, dan lain-lain. Yang kedua, perbedaan sufi dan ilmu dalam mengenal Allah. A. Sufi dalam mengenal Allah. Ma'rifah adalah pengetahuan tentang rahasia-rahasia dari Tuhan yang diberikan kepada hambanya melalui pancaran cahayanya yang dimasukkan Tuhan ke dalam hati seseorang sufi. Dengan demikian, ma'rifah berhubungan dengan nur atau cahaya Tuhan. Yang B. Ilmu dalam mengenal Tuhan. 1. Isaac Newton. Isaac Newton merupakan sang pencari Tuhan sejati. Bahkan, melalui konsep gravitasi yang ditemukannya, rasa ingin tahunya tentang Tuhan semakin besar. Beliau kemudian menulis sebuah buku berjudul Principia yang isinya mengakui akan adanya Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, Albert Einstein. Beliau mengatakan bahwa tidak mungkin alam semesta ini tidak ada yang menciptakan. Selain itu, beliau tidak tertarik untuk meneliti fenomena ini atau itu. Beliau justru sangat tertarik mempelajari bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, bahkan kalimatnya yang sangat populer yaitu ilmu tanpa agama adalah lumpuh dan agama tanpa ilmu adalah. Yang ketiga, Blaise Pascal. Salah satu kontribusi yang terkenal pada matematika adalah bahasa pemrograman Pascal yang sering kita gunakan saat ini. Dan dalam hal ketuhanan, ternyata ada kalimat Pascal yang terkenal. Tapi dengan keimanan kita mengenal keberadaan Tuhan, dan dalam keagungan kita akan mengenal sifatnya. 4. Gregor Mendel. Mendel sangat meyakini ilmu penciptaan dan menentang teori-teori evolusi seperti teori Darwinisme. Al-Asma al-Husna Allah. Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama terbaik, terindah, serta nama-nama yang memiliki makna terluas dan terdalam. Sebagian besar ulama sepakat bahwa jumlah Asmaul Husna adalah 99. D. Sifat-sifat Allah. Sifat 1. Sifat wajib wujud. Sifat mustahil adam. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wujud yang berarti ada. Maksudnya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada dengan zatnya sendiri. Sifat mustahilnya atau tidak yang tidak
pada Allah yaitu Adam. 2. Sifat wajib hidam. Sifat mustahil hudus. Hidam yang artinya zat yang terdahulu, sedangkan sifat mustahilnya adalah hudus yang artinya baru. 3. Sifat wajib baho, kekal. Sifat mustahil fana, binasa. 4. Sifat wajib mukhalafatu lil hawadisi. Berbeda dengan ciptaannya, sifat mustahil mukhalafatu lil hawadisi sama dengan ciptaannya. 5. Sifat wajib qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri. Sifat mustahil ihyataju lil harisi, yaitu membutuhkan. Sifat wajib wahdaniyat, yaitu esa. Sifat mustahil ta'adud, lebih dari satu. 7. Sifat wajib qudrat, yaitu berkuasa. Sifat mustahil ajnun. 8. Sifat wajib iradat, yaitu berkehendak. Sifat mustahil karohah, atau terpaksa. 9. Sifat wajib ilmun, yaitu mengetahui. Sifat mustahil jahlun, bodoh. 10. Sifat wajib hayat, yaitu hidup. Sifat mustahil maut, binasa. Implementasi agama dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai sarana pendidikan, agama dapat berfungsi sebagai sarana terbaik untuk mengajarkan hal-hal yang baik yang dapat menguntungkan banyak pihak sesuai dengan perintah atau larangan yang harus dijalankan dan dipatuhi agar seseorang bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, sebagai jembatan perdamaian dunia. Karena ajaran agama yang selalu mengutamakan untuk selalu hidup berperilaku baik, saling menghormati dan menyayangi dengan orang yang beragama berbeda. Yang ketiga, sebagai alat untuk sosial. Dengan beragama, manusia akan lebih peka, lebih cerdas dan lebih tanggap dalam menyikapi dan menghadapi masalah-masalah sosial di masyarakat. Yang keempat, sebagai jenjang hidup yang baru. Ajaran agama selalu mengajarkan hal-hal yang baik dan melarang manusia untuk berbuat sesuatu yang merugikan orang lain dan merupakan orang lain dan apapun bentuknya. Sekian presentasi dari saya, yaitu menjelaskan konsep Tuhan dalam Islam. Jika ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.